Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipanaha Batun dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Setiap bulan, sel telur harus dipilih kemudian dirangsang agar menjadi matang. Endometrium pun harus dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika telur yang sudah dibuahi atau embrio muncul kemudian melekat dan berkembang di sana. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda. Bisa terjadi antara 23 sampai 35 hari, namun rata-rata siklus menstruasi pada wanita adalah 28 hari. 4 fase menstruasi yang umumnya dialami oleh wanita. 1. Fase menstruasi. Fase menstruasi adalah tahap pertama dari siklus menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur yang dilepas oleh ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi. Tidak terjadinya kehamilan membuat kadar hormon estrogen dan progesteron yang dimiliki wanita menurun. Lapisan rahim yang menebal untuk mempersiapkan kehamilan pun tak dibutuhkan. Kondisi ini menyebabkan lapisan tersebut meluruh lalu keluar melewati vagina sebagai kombinasi darah, lendir, dan jaringan dari rahim. Ketika mengalami menstruasi, wanita dapat merasakan gejala-gejala seperti kram di perut, payudara terasa kencang, kembung, perubahan suasana hati, mudah marah, sakit kepala, kelelahan, nyeri punggung bawah. Rata-rata wanita mengalami fase ini selama 3-7 hari, namun sebagian lainnya bisa saja memiliki periode yang lebih lama. Yang kedua yaitu fase folikuler. Siklus menstruasi pada fase folikuler dimulai pada hari pertama haid atau terjadi tumpang tindih dengan fase menstruasi dan berakhir ketika berovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Setiap folikel ini mengandung sel telur yang belum matang, namun hanya sel telur paling sehatlah yang pada akhirnya akan matang. Akan tetapi, dalam kasus yang lebih jauh, seorang wanita bisa saja memiliki 2 sel telur yang matang. Selanjutnya, sisa folikel tersebut akan diserap kembali ke dalam tubuh. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase folikel ini rata-rata berlangsung selama 16 hari, namun dapat pula berkisar antara 11-27 hari. 3. Fase ovulasi. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi. Sebagai siklus menstruasi selanjutnya, ovulasi adalah proses ketika ovarium melepas sel telur yang matang. Sel telur pun bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Fase ovulasi adalah satu-satunya waktu dalam siklus menstruasi yang memungkinkan wanita untuk hamil. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Jika memiliki siklus haid 28 hari, tepat di tengah menstruasi, fase ini berlangsung sekitar 24 jam. Setelah sehari, sel telur pun akan mati atau larut jika tidak dibuahi. Jika hamil, tubuh akan menghasilkan HCG yang dapat membantu menjaga korpus luteum maupun lapisan rahim tetap tebal. Sementara jika tidak hamil, maka korpus luteum akan menyusut dan diserap. Hal ini menyebabkan penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Yang keempat ada fase luteal. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon, terutama progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.